Ya. Tapi ternyata ibadah yang segunung itu dia pakai buat bayar orang-orang yang dizolimi. Temenku, aku pernah zolimi si A, aku pernah caci maki si B, aku pernah berbuat begini si C. Terus kalau udah habis pahalanya apa? Dosanya orang itu diambil, diberikan kepada dia, karena dia rugi. Yang tadinya segunung pahalanya dia, ya ibadahnya luar biasa, cuman habis dipakai buat bayar orang. Ya, bayangkan seandainya setiap komen kita itu bakal kita bayar nanti dengan ibadah puasa kita, ya, dengan ibadah apa, sholat kita dan lain sebagainya, dipakai buat bayar teman-teman kita yang kita zalimin. Mau begitu? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kita masuk yang berikutnya, yaitu bahaya suka dan benci berlebihan. Di sini ada yang pernah merasakan cinta? Kenapa tersipu malu begitu? Wajar, manusia itu pasti pernah jatuh cinta, seneng, ya, sama seseorang itu seneng, itu udah fitrah. Karena kita dikasih nafsu sama Allah. Tahu nafsu nggak? Nafsu itu sering diterjemahkan dengan jiwa. Jadi yang di dalam diri kita. Nafsu ini dia punya kecenderungan, dia senang sama yang dia cintai, dia merasakan kenikmatan. Halo adik-adik, waktu kalian lagi makan nih buka puasa, ya kan, makan nasi padang, nikmat banget. Kata teman kita apa? Nafsu amat loh. Pernah dengar gitu? Karena kita lagi makan tuh kayaknya nikmat banget, makanya kata teman kita apa? Nafsu amat. Memang betul yang merasakan kenikmatan itu adalah nafsu kita. Jadi nafsu kita itu merasakan kelezatan. Tapi kalau yang dimakan nasi padang halal, berkah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimakan yang haram maka tidak boleh. Meskipun sama-sama merasakan kelezatan. Ya, jadi kalau kita cinta itu wajar karena Allah kasih nafsu. Tapi keputusan kita mau pacaran apa enggak? Lu pacarnya banyak berarti lu cakep, enggak mesti gitu deh. Banyak yang cakep juga enggak pacaran, bener enggak? Enggak otomatis lu cantik maka lu punya pacar banyak, enggak. Tergantung kamu punya moral apa enggak sebenarnya. Kalau kamu punya akhlak, kamu wanita yang sholihah, kamu menundukkan pandanganmu, kamu menjaga interaksimu antara laki-laki dan perempuan, itulah kamu yang hebat. Halo. Kenapa lagi segini sendiri? Jadi nggak otomatis kamu cakep maka kamu mesti pacaran, enggak. Banyak yang saya kenal, ya, perempuan-perempuan yang sholihah, yang cantik, tapi dia tetap menjaga pandangannya, menjaga pergaulannya. Meskipun ada dorongan itu tadi, pingin pacaran, pingin merasakan keindahan bersama pasangan, ya. Tapi apa? Keputusan kamu punya moral apa enggak? Kamu punya akhlak apa enggak? Justru ketika kamu menahan diri, kamu mengendalikan apa dorongan di dalam hatimu itu, mintalah kepada Allah, ya Allah gantikan dengan suami yang soleh, yang ganteng, yang kaya, begitu. Giliran begini aminnya kenceng amat. Jadi perbuatan kita saat ini, ya Allah gantikan nanti dengan suami yang soleh, yang setia, yang kaya, yang ganteng, yang cinta sama kita, ya, bangun keluarga yang baik-baik, begitu. Ya Allah hadiahkan karena aku sudah menjaga kehormatanku, menundukkan pandanganku, menjaga interaksiku. Kalau mau kita bisa kok, kalau mau. Tapi kan nggak mau, kita sebagai muslimah. Paham ya? Jadi tadi gimana triknya?
dengan kamu menjaga kehormatanmu. Ya. Pertama, kamu selamat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kamu gak akan dibilang kegatelan. Nauzubillah. Ya. Tapi di akhirat juga, di dunia juga apa? Ya Allah gantikan dengan suami yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang cinta sama kita. Plus nanti di akhirat kita dapat pahala dan surga. Oke, jadi di sini jangan mudah percaya. Belum tentu benar. Ada nggak yang pernah ngelihat bagaimana kecanggihan AI sekarang? Benar nggak? Ada, ini barusan nih, teman suami saya, video call ya. Berarti suara dan wajahnya mirip. Ini pinjam duit, nggak mungkin orang lain, itu udah video call nih. Tapi rekening yang dikasih apa? Rekeningnya orang lain, ditransfer 10 juta. Karena ngerasa udah deket. Kalau telepon mungkin enggak lah, mirip-mirip suaranya doang. Ini video call. Jadi kecanggihan teknologi sekarang bisa bikin orang tambah taat, bisa juga bikin orang tambah dosa. Penipu tambah pinter. Ya. Pernah nggak dengar kasus seperti ini? Ini kejadian sama teman suami saya sendiri. Video call. Gimana kabar, pakai apa? Pakai bahasa Arab pula. Jadi emang temennya yang memang bisa bahasa, ya, tapi dia mau nipu. Jadi kecanggihan AI sekarang ini bisa bikin orang luar biasa. Banyak berita yang belum tentu benar. Ada tokoh yang waktu itu viral pidato bahasa China. Percaya nggak orang-orang itu? Terutama kalian yang satu grup sama orang-orang tua. Percaya nggak? Percaya. Ada tokoh yang bisa pidato pakai bahasa Arab. Percaya nggak orang-orang tua kita? Percaya. Termasuk saya susah ngasih tahu orang tua saya. Umi, itu kecanggihan AI. Bisa dibuat, orang bisa pidato kayak apa dengan bahasa apapun. Benar nggak? Sekarang 2 foto bisa dijadiin apa? Pelukan ciuman ya? Benar nggak? Jadi kecanggihan teknologi itu luar biasa. Input apapun bisa jadi output apapun. Teks bisa jadi video, ya nggak? Video bisa jadi teks, gambar bisa jadi teks, teks bisa jadi suara. Benar nggak? Luar biasa. Tapi ini sebenarnya kecanggihan teknologi ini, adik-adik sekalian, itu ujian buat kita. Kita tambah taat atau tambah maksiat. Jadi peluang untuk maksiat tambah lebar, tapi peluang untuk menjadi ketaatan juga tambah lebar. Coba bayangin ustadz yang sekali ceramah di TikTok, ya kan? Didengar sama ribuan orang. Jadi manfaat atau jadi dosa? Jadi manfaat. Demikian juga orang yang maksiat, dilihat sama ribuan followersnya, tambah dosa atau tambah ketaatan? Dosa. Kita disuruh bijak bermedsos, ya. Jangan gampang percaya, belum tentu benar, ya. Jadi kalau dapat berita cek dulu. Lagian belum tentu kok apa manfaatnya kita langsung percayai. Telusuri dulu faktanya. Ya. Kadang-kadang ada hoax seputar artis atau influencer. Kita langsung percaya aja. Ya. Ada misinformasi di media sosial yang menyebabkan fitnah. Ya. Maka tipsnya cek sumber berita, tanya orang yang lebih paham, dan jangan langsung menyebarkan. Share. Siapa yang bisa nge-review gambar ini? Ini ada kebenaran yang menyakitkan gitu ya. Tapi ada juga kedustaan yang menyenangkan. Kalau kalian suruh milih, ya,
kebenaran tapi menyakitkan, atau dusta tapi mengenakan? Pilih yang mana? Benar. Kalian kalau lagi dikritik sama temannya gimana? Enak nggak dikritik sama orang? Nggak enak. Tapi kalau itu kebenaran, ternyata nggak semudah itu. Ya, tapi kalau kita paham prinsipnya, kita berpegang teguh kepada kebenaran, maka kita lebih mendahulukan kebenaran, ya, sebagaimana kata mufradat, qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun pahit. Meskipun pahit. Adik-adik tahu nggak sebenarnya di di otak kita ini, mindset kita ini apa? Ada conformity bias namanya. Bias conformity. Ada yang pernah dengar nggak? Jadi otak kita ini cenderung mengutip, ya, informasi yang membenarkan persepsi awal kita. Paham nggak? Contoh ya, misalkan kita punya persepsi si influencer ini baik, maka kita cari pembenaran atau informasi lain yang mendukung informasi yang pertama tadi. Paham? Jadi, atau sebaliknya, kita punya persepsi awal, sekolah ini nggak baik misalnya, maka kita akan cari informasi pembenaran dari diri kita sendiri. Tuh kan orangnya begini, tuh kan gurunya gini, tuh kan begini. Jadi tukan itu yang tadi, itu adalah pembenaran yang kita kutip dari kita sendiri. Sedangkan informasi yang lain itu cenderung kita abaikan. Namanya conformity bias, bias konfirmasi. Makanya hati-hati. Kita kalau memandang jangan pakai satu mata. Memang Allah kasih dua mata, kanan sama kiri, sehingga kita bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan ketika dipersepsikan sama seseorang itu negatif, ya, influencer, maka semuanya dia dari A sampai Z negatif semua, pasti ada positif. Demikian juga sebaliknya, ya, ketika diinformasikan kita dapat berita seseorang itu keren, apakah keren itu 100% dari A sampai Z? Enggak juga. Oke ya, jadi kita itu terkadang hanya mau mendengar bukan yang benar, tapi yang sesuai dengan harapan kita. Benar nggak? Terus kita harus bijak menyikapi keburukannya orang lain. Di medsos berseliweran tuh, ya nggak, macem-macem, ya nggak. Nah, kalau kita melihat keburukan sebenarnya ada dua pilihan. Kalau bisa kita ingetin. Tapi adab ngingetin orang tuh nggak di depannya orang. Halo, ada teman kita nggak baik, kita sebagai teman pengennya ngingetin dia kan? Tapi kalau kita jadi teman yang baik, negurnya jangan di depannya orang-orang. Ya, namanya itu mempermalukan. Nah, kalau di medsos kan terbuka semuanya, sehingga kita juga perlu hati-hati. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa nasehatin, minimal kita doain, ya Allah, pertemukan dia dengan orang yang soleh dan solihah, pertemukan dengan orang yang bisa ngasih solusi, ya. Itu kalau memang kita peduli sama teman kita. Orang yang di medsos itu kadang-kadang nggak peduli, ya. Ada kecelakaan justru ngeluarin HP, ngevideoin, bukannya bantuin. Kemarin ada yang viral tuh, truk isinya telur jatuh, ya kan? Justru telur itu jadi rebutan orang. Ya Allah, bukannya empati, ini lagi kecelakaan. Kenapa sih medsos mengubah kita sampai segitunya? Nah, ya, jadi dua pilihannya. Kita bisa ingetin nggak? Kalau nggak bisa ingetin, minimal kita doain. Nah, kadang ada yang viral-viral, kita nggak bisa ngatur tuh, ya, memberikan contoh yang buruk. Nah,
Kalau kita langsung menghujat dia, sebenarnya kita khawatir kita bakal diuji dengan keburukan yang sama. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana perkataan ulama, barang siapa merendahkan dosa orang lain, bisa jadi dia diuji dengan dosa yang sama. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kayak gitu. Tapi ini juga bukan pembenar bagi kita, ya, untuk bisa seenaknya saja berbuat dosa, baik dosa yang tersembunyi ataupun terang-terangan. Berikutnya, kita perlu menjaga jari kita. Coba angkat jarinya. Jarinya. Biasanya kita pakai jempol ya. Kalian tahu nggak Quran surah Yasin? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal surah Yasin? Hafal? Alhamdulillah. Ya. Adik-adik tahu nggak di dalam Quran surah Yasin itu digambarkan tentang nanti yaumil hisab? Ya, hari penghitungan. Pasti apa nggak pasti itu yaumil hisab itu? Pasti. Kamu mau ingkari nggak ingkari pasti ketemu sama yaumil hisab. Halo? Yang kompak kayaknya. Halo? Bayangkan sekarang. Bayangkan kita datang nanti fil yaumil akhir dan itu fakta pasti terjadi. Dihisab sama Allah, diperhitungkan perbuatan kita, benar nggak? Dan itu nggak perlu kamu ngasih konfirmasi Allah aku begini. Karena nanti di hadapan Allah, bayangin kita datang sendirian di pengadilannya Allah. Halo, perhatikan sini. Ya. Kita datang nanti di pengadilannya Allah. Kemudian yang berbicara itu adalah jari kita. Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Masya Allah. Hari di mana kami bungkam mulut mereka. Kamu mau ngomong apa di hadapan Allah? Mungkin kamu ngomong di depan pengadilan aja udah ganggu, nggak bisa ngomong apa-apa kalau memang kamu bersalah. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Bisa kebayang nggak? Di hadapan Allah yang mengetahui yang zahir dan yang batin, mulut kita diapain? Dibungkam, nggak bisa ngomong. Yang berbicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangannya. Jempol kita pakai buat apa? Dipakai buat apa? Searching apa? Kalau zaman sekarang histori meskipun udah dihapus aja pasti ada historinya. Menurut kalian historinya Allah lebih keren nggak sama daripada historinya orang IT? Historinya Allah itu ada semuanya di dalam kitab yang dipertanggungjawabkan nanti. Jadi kalau misalkan kalian lagi berdua-duaan aja sama HP kalian, kalian sebenarnya nggak berduaan sama HP kalian. Kalian sedang diawasi sama Allah. Dek, halo? Itu perkataan ulama. Kalau kamu lagi sendirian, jangan bilang aku lagi sendirian. Walakin kul alayya raqibu, aku sedang diawasi. Itu namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kalian misalkan pergi ke suatu tempat, di situ ada tulisannya apa? Tempat ini diawasi CCTV. Misalkan begitu ya. Tempat ini diawasi CCTV. Di depan CCTV yang kamu tahu itu, misalkan di ruangan perkantoran elit, di situ ada tulisannya tempat ini diawasi CCTV. Emang kelihatan ada CCTV-nya. Kalian bakal ngupil nggak? Kalian bakal garuk-garuk nggak? Kalau di depannya itu emang ada CCTV dan kalian yakin ada yang sedang ngawasin, bakal berbuat yang aneh-aneh nggak? Kalau di satu mall ada tulisannya diawasi dengan CCTV, tapi ada barang yang kalian seneng, kalian ambil gak?
Halo. Yang kompak bilang hai-nya. Halo. Kalian tahu nggak yang dikatakan oleh ulama terkait dengan yaumil hisab? Kita bagai menonton video kehidupan kita sendiri diputar sama Allah. Gimana tuh? Halo? Mau lihat video kita diputar? Kira-kira Allah tahunya cuma yang zohir-zohir doang nggak? Yang pas kita lagi di depan teman-teman kita, yang di depan guru kita, atau pas lagi berdua sama HP juga ketahuan. Apa yang kita chat cuman berdua sama ayang kita ketahuan. Jadi yaumil hisab kata ulama itu bagaikan kita menonton video kehidupan kita sendiri. Ngeri. Malu nggak? Malu. Makanya adik-adik sekalian, dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang tersembunyi dan ada dosa yang kelihatan, nampak. Yang kelihatan itu yang di depan orang, di depannya teman-teman kita, jadi cubit teman kita itu kelihatan tuh. Tapi ada dosa-dosa yang tersembunyi yang cuman antara kamu dan Allah yang tahu. Kalau nggak pakai iman, kalau nggak pakai muraqabatullah, kita bisa berbuat apa aja. Ya, oke? Ya. Jadi kalau seandainya nih, ya, mana tadi? Kok tahu-tahu pindah aja? Nih, ada jejak digital yang nggak bisa dihapus. Ya, ada orang nge-tweet lama. Akhirnya apa? Menyebabkan dia dipecat. Oh, dia pernah ngatain bosnya. Akhirnya apa? Dipecat gara-gara tweetnya dia, meskipun udah lama. Ya, simulasikan sekarang. Oke? Kalian biasanya komen di medsos itu komennya apaan sih? Atau posting apaan sih? Halo? Halo? Simulasikan. Bayangkan kalau setiap kata yang kita tulis di medsos bakal muncul di layar besar di sekolah. Kemarin habis komen apa? Kemarin habis komen apa? Sebelum kita posting itu, sebelum kita komen itu, bayangkan seandainya tulisan itu bakal muncul. Misalkan anak gitu ya, anak titik 2 komennya begini, lu gila lu, itu bakal muncul di layar depan sekolah. Malu nggak? Tapi kalau kita pas lagi posting, inget nggak? Nah sekarang latihan nih, sebelum kita posting inget dulu, ya, bakal malu nggak? Bakal nyakitin orang nggak? Ya, oke. Tinggal berapa menit saya? Ada fenomena namanya FOMO ya. Apa itu? Takut ketinggalan. Orang-orang pada beli boneka, kita juga beli. Ada orang apa ini? Beli mainan, kita beli. Ada orang, misalkan ada tren TikTok, kita juga ikutan. Tidak semua tren itu baik untuk diikuti. Kebanyakan cuma ngabisin waktu doang. Bener nggak? Kalian berapa waktunya buat medsos? Hah? Tahu nggak kalau waktu itu bakal dihisap sama Allah? Kalau misalkan 2 jam aja, dan pasti lebih dari 2 jam. Karena kemarin saya ngeliat di survei, rata-rata orang Indonesia itu pakai medsos 8 jam. Kok 8 jam? Lebih deh, lebih. Jadi emang bener-bener tuh, ya.
Misalkan nih ya, prank sedekah sampah, ya kan, viral, kita juga pingin. Ada manfaatnya nggak? Atau lebih banyak mudaratnya? Bagaimana seandainya itu justru berbahaya buat seseorang? Kemarin ada challenge apa? Yang ngagetin orang misalkan ya, atau bikin sesuatu deh yang bikin akhirnya ya luar biasa. Ya, jangan ikut-ikutan tren karena hanya viral. Buang-buang waktu nggak? Waktu kita terbatas nggak? Ya, halo. Umur itu dihisap, dihitung sama Allah. Akan ditanya kamu habiskan buat apa. Waktu itu kata ulama apa? Bagaikan es batu. Kamu pakai es batu atau nggak kamu pakai sama-sama habis, bener nggak? Kamu beli es batu, kamu celupin ke sirup, gitu kan? Bermanfaat buat kamu, kamu dapat dinginnya. Tapi nggak kamu apa-apain juga habis. Dihabisin buat apa waktu kita? Cukuplah wal asri, demi waktu. Itu sebagai peringatan bagi kita. Ya. Di antara kebaikan seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Coba kamu review lagi. Habis buat apa sih? Kan pertama keluar notifikasi, ting ting. Oh iya, balesin komen. Habis balesin komen, oh iya di TikTok ada yang komen. Terus pindah ke Instagram ada yang viral. Terus akhirnya tahu-tahu ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani pun tidak akan ridho sampai mengikuti mereka. Ada yang tahu ini hewan apa? Itu sebenarnya bukan komodo, biawak. Biawak. Kenapa Ustazah kok bilang biawak? Karena ada hadisnya, ya, hadis yang terkenal. Sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Benar nggak? Yang ngetren, yang viral kita ikutin kan? Ya. Bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian bakal ikut juga. Masuk akal nggak masuk ke lubang biawak? Nggak masuk akal. Tapi karena kita nggak punya prinsip, kita ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan. Jangan jadi wanita pemikul kayu bakar. Tahu nggak? Wanita pemikul kayu bakar. Bukan ibu itu ya, itu cuma ilustrasi. Pemikul kayu bakar maksud saya adalah Ummu Jamil Arwah. Siapa itu? Ada yang tahu nggak Ummu Jamil Arwah? Gak ada yang tahu. Istrinya Abu Lahab. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal, dan istrinya siapa? Abu Lahab. Hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Kenapa Ustazah cerita ya Ummu Jamil istrinya Abu Lahab? Karena Abu Lahab, istri Abu Lahab itu seseorang yang lidahnya tajam. Kalau sekarang bukan kelambi turah nih, lidah turah. Lisannya tajam. Ya. Jadi beliau itu ketika bermusuhan ya sama Rasulullah SAW, benar nggak? Kalian hafal nggak Tabbat Yada? Tentang siapa tuh? Abu Lahab kan? Tabbat Yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Karena dia itu menyakiti Rasulullah. Karena dia ingin menyakiti baik fisik ataupun psikisnya Rasulullah, menghalang-halangi dakwah, padahal pamannya sendiri yang harusnya ngebelain. Benar gak? Jadi luar biasa ini Abu Lahab, kompakan sama istrinya Ummu Jamil. Tahu gak apa yang diperbuat sama Ummu Jamil?
Pertama apa? Dia hammalat al-hatab, di sini maksudnya orang yang suka menyebarkan propaganda yang buruk tentang Rasulullah SAW. Jadi hammalat al-hatab itu maknanya bisa dua, apa benar dia yang ngangkat kayu bakar, tapi bisa juga maknanya kiasan karena dia lidahnya tajam dan suka menyebarkan propaganda yang buruk tentang Rasulullah SAW. Kalau seandainya zaman dulu punya TikTok tuh udah viral tuh. Kenapa? Karena memang suka propaganda, mengada-ngada, bikin fitnah kepada Rasulullah SAW. Apa yang dia perbuat? Yang pertama, Muhammad. Artinya apa Muhammad? Ada yang tahu nggak? Muhammad artinya apa? Bukan Nabi. Artinya apa Muhammad itu? Yang terpuji. Benar nggak? Muhammad artinya yang terpuji kan? Ini Ummu Jamil nih ganti-ganti namanya orang nih. Kalian nih ada yang suka ganti-ganti nama temennya nggak? Hati-hati ngikutin Ummu Jamil nih. Halo? Kalian suka ganti-ganti nama temen nggak? Kita panggil aja begini gitunya. Halo? Ya? Jangan ikut-ikutan ya, kayak Ummu Jamil. Halo? Yang kompak kayaknya. Halo? Ada yang suka ganti-ganti nama temennya nggak? Tobat sekarang tuh. Ada yang suka manggil nama temennya nama bapaknya nggak? Nggak salah kan? Nggak salah kan? Nggak boleh. Berarti kita nyontoh siapa? Istrinya Abu Lahab. Nabi Muhammad artinya Muhammad terpuji diganti jadi Muzammam, yang tercela. Nabi Muhammad yang terpuji, ya kan? Diganti, namanya kita ganti aja namanya. Jadi siapa? Jadi Muzammam. Nauzubillah. Hati-hati kalian yang suka ganti-ganti nama temennya. Apalagi kalau dia nggak ridho. Apalagi pakai fisik, ya nggak layak ya. Jangan. Nanti dosanya ngalir terus kalau dia nggak ridho, ya. Oke, sebutlah sesuai dengan panggilan yang baik. Ya, biasanya kan nama itu adalah doa. Oke. Pertama diganti Muhammad jadi Mudammam. Terus dia suka nge-tweet nih. Kalau zaman dulu ada Twitter. Dia bilang apa? Mudammamun abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina. Itu syair. Kalian tahu syair Arab nggak? Ada yang hafal kop-kop itu nggak? Itu kan syair. Ada yang hafal nggak? Pasti kalian hafal semua. Anak saya aja hafal. Masih SD kelas 5, udah hafal banget. Ya Allah, kok bisa ya? Nah, jadi dia itu bersyair, maksudnya syair itu kalau sudah disebutkan sama satu orang, nanti di-retweet sama orang-orang. Jadi satu orang ngomong, nanti yang denger itu ngulangin syairnya Ummu Jamil. Terus yang berikutnya ngulangin lagi, jadi mirip banget kayak Twitter. Retweet. Padahal syairnya apa? Jelek banget. Kami mungkir sekalipun ia membenci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci. Ya, itu tweetnya siapa? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Makanya jangan jadi wanita pemikul kayu bakar. Tren dan akhirat. Kalian tahu nggak kalau kita cinta sama seseorang, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Bener? Yang kita senengin siapa? Saya mau cerita pengalaman. Saya dulu waktu kuliah di Al-Azhar suka ngobrol sama orang Mesir asli. Saya pingin mendalami, apalagi kalau dia rajin belajar gitu. Ada yang pingin ke Al-Azhar Mesir? Pengen ya? Insya Allah. Jadi gini nih, kalau di Mesir itu seandainya saya duduk di belakang, di perkuliahan kan gede gitu ya, tempat kursinya banyak gitu.
Kalau saya duduk di belakang, saya berjumpa sama orang-orang Mesir yang memang nggak perhatian sama pelajaran. Akhirnya kita disuruh cerita, di negaramu kayak gimana? Cowoknya ganteng-ganteng nggak? Terus ini duitnya kayak gimana? Duit Indonesia kayak gimana? Kita disuruh cerita nggak bener. Bukannya dengerin nih dosen menyampaikan materi, enggak. Tapi kalau saya duduk di depan, saya berjumpa sama teman-teman yang memang perhatian sama pelajaran. Gak cuman itu, efeknya apa? Teman-teman saya yang di depan itu biasanya sempet nyatet. Nah kita orang Indonesia, kalau baru awal-awal ke Mesir, ya kan, gak sempet tuh apa dengerin dosennya apa nyatet. Kalau nyatet gak dengerin dosen, kalau dengerin dosen gak sempet nyatet. Dari saking cepetnya ngomong gitu. Maka kalau kita ketemu sama orang-orang yang pinter itu, solihah, pinter, apa Quran. Teman saya namanya Khadijah. Itu dia sempet nyatet, nanti difotokopiin. Terus besok dia tulis apa? Untuk Sumaya Indonesia. Allahu Akbar, ini orang luar biasa. Jadi dia fotokopiin catatannya, dia kirimin ke saya. Ini buat Sumaya Indonesia, kamu silahkan kopi lagi buat teman-temanmu orang Indonesia yang lain, orang Thailand yang lain, dan lain-lain. Keren nggak? Kita bakal dapat temen yang luar biasa kayak gitu. Pernah di suatu perjalanan, bukan sama Khadijah teman saya yang tadi itu. Di suatu perjalanan saya berjumpa, jangan mainin pulpen, refleks ya. Nggak apa-apa, sudah tradisi. Pernah di suatu perjalanan saya ketemu sama teman yang saya anggap agamanya baik. Kita ngobrol-ngobrol tentang kamu idolamu siapa? Siapa yang kamu cintai, yang kamu senangi siapa? Terus saya bilang Amr. Tapi saya nggak nyebutin belakangnya. Aduh, saya tuh Masya Allah kagum sama Amr. Ya, maksud saya adalah Amr yang atas, bukan Amr yang bawah. Tapi namanya sama-sama Amr. Yang atas itu namanya Amr Khalid, Ustadz Amr Khalid. Ya, beliau ini masih muda, ya, kemudian punya klub olahraga. Di samping klub olahraga itu ada musola. Dia ngajar di musola itu. Jadi anak-anak muda yang habis olahraga, kan dia perlu sholat kan, ya kan? Mungkin habis bersih-bersih, dia kan perlu sholat. Maka pasti ke musolanya Ustadz Amr Khalid. Di dalam musola Ustadz Amr Khalid ini dia bercerita tentang para sahabat yang kalau cerita itu bagaikan kita melihat sosok sahabat itu sendiri. Sirah Rasulullah itu seperti di hadapan mata kita dengan penggambarannya. Jadi dia punya kemampuan storytelling yang luar biasa, tapi nggak dipakai storytelling yang macam-macam, dipakainya buat sirah para sahabat. Saya bilang saya kagum sama Ustadz Amr Khalid ini. Nah orang ini, teman saya tadi berprasangka apa? Amr adalah Amr yang bawah, penyanyi yang pada saat itu viral, namanya Amr Diab. Makanya dia jelasin, loh kita itu kalau mencintai seseorang, nanti kita akan digolongkan bersama orang itu. Kamu jangan cinta sama Amr, maksudnya Amr Diab. Padahal saya maksudnya adalah Amr Khalid. Jadi sama-sama Amru, tapi beda. Yang satu ustadz, gitu ya. Yang satunya lagi penyanyi. Dan saya pinginnya bareng sama Amru Khalid, gitu. Jadi ini kisah yang lumayan kena ke hati saya. Jadi kita itu akan digolongkan bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, perhatikan siapa temenmu. Coba salah satu ke depan baca terjemahan. Kamu sini. Kamu berdua sini, maju sini. Ya. Cepetan. Harus pakai kacamata ya. Gak kelihatan. Ya udah cepetan. Oke. Ini surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Terjemahannya baca. Yang kencang. Yang paling atas. Ya, terjemahannya aja. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, oh seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan
sebagai teman setia. Dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku. Setan itu adalah makhluk yang sangat enggan menolong manusia. Terima kasih. Jadi ini kita disuruh memperhatikan teman kamu siapa. Perhatikan. Sebutkan aja dalam hati 5 teman yang paling spesial di hati kamu. Lalu screening aja, nggak usah dibilang ke temennya ya, screening aja. Kira-kira setelah berteman sama 5 orang ini, kamu tambah baik apa tambah buruk? Dalam hati, nggak usah dikeluarin ya, tak nyakitin. Kenapa? Karena kita disuruh memperhatikan kita berteman sama siapa. Dek, halo? Misalkan ada orang, gue temenan doang dok, berteman doang. Dia orangnya baik, menurutku baik, oke baik. Sekarang kamu disuruh duduk bareng sama dia, padahal di mejanya ada minuman keras. Lu cuma duduk doang, iya. Tapi besok apa? Cobalah sebatang, gitu kan? Cobalah sebatang, lu kagak setia kawan. Ya nggak apa-apa deh, merokok makruh ini. Tapi besoknya apa? Disuruh nyicipin minuman keras, bener nggak? Lama-lama kita akhirnya kalau nggak bisa ya punya prinsip, kita akan terbawa karena nggak enak sama temen itu. Pernah kalian bilang merasa nggak enak nggak melakukan sesuatu, tapi karena nggak enak sama temen? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah kan? Padahal itu sebenarnya bertentangan sama value kalian. Pernah nggak? Jadi sebenarnya dalam hati kalian menolak, tapi karena nggak enak, gitu kan? Akhirnya apa? Kalian ikutin. Apalagi kalau dibilangnya apa? Nggak setia kawan lo. Lo bukan best friend lo, lo gak bestie gue kalau gak begini. Halo, perhatikan siapa temanmu. Ini udah jelas. Jadi ini salah satu tugas. Dibuka lagi Quran Surah Al-Furqan 27, 28, 29. Ini udah jelas kata Allah apa? Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya, seraya berkata, oh seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, seandainya gue temenin Rasul, seandainya aku jadiin bestie orang-orang yang baik itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ayat 28-nya. Celakalah aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Clear gak nih ayat? Ustazah berarti boleh dong pilih-pilih teman? Kan gak etis pilih-pilih teman. Faktanya kita selalu memilih kok. Faktanya kita selalu memilih. Ya, kalau kita dizolimin terus, orangnya nyakitin kita terus, baik fisik ataupun mental, kita bakal temenin nggak? Nggak. Tapi kenapa kalau giliran begini menjadi ngasih tahu contoh-contoh yang buruk? Halo, saya mau kasih cerita. Saya dengar ini dari YouTube Ustadz Al-Arifi. Ada orang yang meninggal tapi keburukannya tidak berhenti. Orang itu kalau meninggal harusnya kebaikannya berhenti, keburukannya berhenti, begitu kan? Tapi ada yang kebaikannya terus jalan, namanya amal jariah, ngerti kan? Tapi ada orang yang kebaikannya berhenti tapi keburukannya jalan terus. Mau kasih contoh nggak? Ini anak remaja nih, muda-mudi. Dia berlangganan video porno. Terus dia bilang gini, berlangganan itu bayar loh teman-teman. Bayar berarti kan? Benar nggak? Dia bayar untuk dapat link video porno. Karena dia setia kawan sama teman-temannya apa? Aku bikinin link otomatis. Kalau aku dapat link video itu, maka aku kirim langsung ke kamu, ke kamu, ke kamu. 3 orang temennya, kurang lebih. Ternyata apa? Qadarullah orang ini meninggal yang berlangganan.
Namanya berlangganan nggak bisa langsung di stop. Servernya nggak tahu kalau ini orang mati atau hidup. Udah mati, udah dikubur, teman-temannya si A, si B, si C masih dapat link, namanya dibikin otomatis. Link itu dikirim otomatis, langsung dia dapat video porno. Pada saat itu hancur hati teman-temannya. Ya Allah, saya nggak mau dapat kiriman ini. Orangnya udah mati, orangnya udah dikubur. Jadi teman-teman tahu, ada orang yang wafat tapi keburukannya nggak berhenti. Na'udzubillahi min dzalik. 3 orang temannya ini akhirnya sadar. Saya berteman sama siapa sih? Ya. Dan kalau temannya itu mudah-mudahan sudah sempat taubat. Kalau seandainya teman itu belum sempat taubat, gimana nasibnya? Emang kalau wafat itu ngelihat umur? Enggak. Perasaan kita bakal hidup lebih lama dari orang tua kita? Belum tentu. Enggak apa-apa, aku aja udah ngerti caranya. Jadi nanti tadabburi lagi ya. Ya. Terutama ayat ke-28-nya. Cari role model yang bisa dicontoh. Remaja sukses tanpa harus ikut-ikutan tren negatif. Manfaatnya ke dunia kita nggak ada, ya. Kayaknya nggak bakal populer juga, kagak bakal jadi artis juga, gitu kan? Contoh, Hafiz Indonesia, fokuslah kamu sama pencapaian positif kamu. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Sampah semua yang kita lihat itu. Benar gak? Gak ada manfaatnya, malah ngabis-ngabisin waktu, dihisap sama Allah. Pesannya apa? Kita tetap bisa keren tanpa harus ikut-ikutan tren negatif. Ada satu kalimat dari Ustadz Nu'man Alihan. Pernah dengar gak? Ustadz Nu'man Alihan. NAK, singkatannya NAK. Ustadz Nu'man Alihan tuh bilang begini, aku bisa hidup kok tanpa TikTok. Aku bisa hidup kok tanpa medsos. Aku bisa hidup kok tanpa Instagram. Jadi kita lepaskan kemelekatan kita dengan medsos-medsos itu. Aku bisa hidup. Coba sekarang bareng-bareng. Aku bisa hidup tanpa TikTok. Yuk. Aku bisa hidup tanpa TikTok. Aku bisa hidup tanpa Instagram. Aku bisa hidup tanpa Instagram. Aku bisa hidup tanpa X. Aku bisa hidup tanpa X. Kelihatannya bisa apa enggak? Kita bakal mati enggak? Ini bukan berarti kita terus uninstall, bukan. Kan tadi udah disampaikan, zamannya beda. Tapi minimal kita lepaskan kemelekatan kita sama benda-benda ini. Kita itu terlalu melekat sama benda-benda ini. Lepaskan kemelekatanmu sama benda-benda ini. Lepaskan kemelekatanmu sama ya influencer tertentu. Kayaknya kalau nggak ngelihat berita dari dia satu hari kayaknya bingung, kok belum posting. Lepaskan kemelekatanmu. Kamu mandiri, kamu hebat sebagai dirimu sendiri. Kamu spesial dengan dirimu sendiri. Be yourself. Oke? Siap? Ya. Nanti latihannya yang sebelah kanan. Ada kesimpulan dan aksi nyata, tapi kita ingin dengerin ini dulu. Ini ada kisah inspiratif dari Ustadz Nu'man Alihan juga, NAK. Kalian bisa cari nanti di medsos ya. Namanya NAK, singkatan dari ya Ustadz Nu'man Alihan, pakai bahasa Inggris tapi ya. Saya minta kalian review apa yang bisa diambil dari kisah ini, oke? Kenapa ya? Boleh nggak ditukar ke sini aja? Kalau enggak.
Kalau nggak keluar dari full view. Oke. Oh, pindahin aja. Oke deh. Berarti saya hidupin. Dia belum dihidup.